Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Silakan, siapa yang mau membacakan doa? Ya, silakan Mateo. Terima kasih Mateo. Sudah siap daftar tadi belum? Ya belum. Nah, kemarin sudah bahas mengenai kaidah kebahasaan ya, anak-anak ya. Kaidah kebahasaan ada 5. Dibahas lagi nih, takutnya ada yang lupa. Yang pertama adalah menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau kausalitas. Yang ketiga, menggunakan kata kerja mental. Kemudian yang keempat, menggunakan kata-kata perujukan. Dan yang kelima, menggunakan kata-kata persuasif. Lestari alamku, lestari. Lagu itu tentang alam, bagaimana indahnya alam Nusantara dulu, dibahas dengan tulis. Bedanya apa? Iya, langsung ya. Terima kasih Tiara. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya itu menggunakan pendekatan saintifik dan modelnya discovery. Diharapkan kalian tuh mampu yang pertama itu menuliskan isi, struktur, dan kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. Untuk struktur dan kaidah kebahasaan sudah dibahas pada pertemuan yang lalu ya. Kalau kalian bisa, nanti kalau kurang jelas boleh tanya lagi. Yang kedua, kalian praktik. Jadi kalian praktik menuliskan gagasan dalam bentuk teks eksposisi dengan tepat, disiplin, tanggung jawab, religius, serta mampu berkomunikasi dan bekerjasama dengan baik. Untuk yang kedua itu kegiatan nanti dalam bentuk diskusi atau tugas kelompok. Gue akan bahas sedikit materinya. Untuk mengingatkan kembali, teks eksposisi adalah teks yang berisi sebuah informasi yang berupa gagasan, pendapat, fakta, dan bertujuan untuk memberikan sebuah informasi dan pengetahuan kepada kita semua mengenai suatu hal. Unsur-unsurnya ada 2, ada gagasan, ada juga yang kedua adalah fakta. Gagasan itu nama lainnya adalah ide atau pendapat. Biasanya gagasan atau ide berupa pernyataan, komentar, penilaian, saran, dorongan, dan rujukan. Sementara fakta, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah kenyataan atau suatu yang benar-benar nyata terjadi. Selanjutnya, mengapa bisa rusak? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, silakan Tiara. Mengapa Indonesia bisa rusak? Pertanyaannya adalah yang pertama, menentukan isunya, masalah apa yang diambil, kemudian membaca berbagai sumber yang berkaitan dengan isu yang dipilih, yang C, mendaftar topik-topik, yang D, menyusun kerangka karangan, yang terakhir mengembangkan dalam bentuk teks eksposisi. Ada 5 langkah-langkah. Kelompok 1, ketuanya sudah buat ketuanya adalah Dian. Ya, Dian udah buat itunya ya, grupnya ya. Dicek di WhatsApp-nya, WhatsApp grupnya. Dian, kelompok 1, Ibu beri nama kelompoknya adalah kelompok tesis. 2, kelompok rangkaian argumen. Ketuanya Rasya. Lihat Rasya di WA-nya. Siapa saja anggotanya Rasya?
Anjuna, iya. Kelompok 3, kelompok penegasan ulang, ketuanya Justinus. 30 menit ya. Kalian obrolkan, kemudian kalian gabung rangka tersebut menjadi teks eksposisi yang lengkap. Jadi ada tesisnya, ada rangkaian argumennya, dan ada penegasan ulang. Kemudian ketua tugasnya mengupload di forum Classroom GCR. Silakan, ada yang mau tanya tentang tugas hari ini? Ya, Tasya? Iya, jadi kalian diskusikan di WA group, kemudian kalian gabungkan dari kerangka jadi paragraf, kemudian ketuanya menggabungkan dari hasil teman-temannya di share atau di-upload di Google Classroom. Gitu ya. Jelas? Kalian boleh keluar dari Gmeet, nanti masuk lagi jam 9.30 untuk presentasi. Jelas ya? Tasya, Justinus, Dian, ya. Silahkan dikerjakan mulai dari sekarang, diskusikan di grup kalian. Boleh keluar dari Gmeet, nanti masuk lagi jam 9.30. Hadir lagi ya di Gmeet untuk presentasi. Tinggal presentasi ketuanya. Tadi kesepakatannya bagaimana? Ketuanya apakah semua dibaca oleh ketua atau bergantian? Silakan. Ini gantian dah. Ganti ada 3 paragraf kan. Kelompok tesis Dian Sawitri. Ada Dian, bagaimana sinyalnya? Dian? Ya, kelompok tesis itu Dian, Aziza, dan Muzaki. Sudah diskusi tadi. Ibu lewat dulu ya, kelompok tesis ya. Persiapan. Rangkaian argumen. Tasya. Ya, Bu. Bagian tesis, yang baca tesis siapa? Yang buat tadi? Saya, Bu. Ya, bagian rangkaian argumen? Marvelo. Bagian penegasan ulang Juna ya? Iya. Ih, hebat tuh, 3-3-nya udah ada. Silakan dimulai dari judulnya, Rasya. Ibu. Ya. Santunan berbahasa di masyarakat. Dalam berkomunikasi di media sosial, menurut hemat saya, kalangan pengguna media sosial sering menunjukkan kesantunan yang rendah. Sudah ya, Rasya? Iya. Ya, lanjut. Rangkaian argumen. Lukis berapa? 1 ya? Rangkaian argumen. Marvelo Saya, atau Bu. Juna? Ya. Juna Adam boleh Marvelo, dimatikan Bu. dulu kameranya. Dimatikan dulu mikrofonnya. Salah, Juna. Ya, silakan Marvelo. Rangkaian argumen para warganet sebagaimana mereka sering disebut menunjukkan bahasa yang sering antagonistik, menyebarkan fitnah atau hoaks dan lain-lain. Selanjutnya, bagian terakhir. Penegasan ulang. Juna Adam. Penegasan ulang dapat disimpulkan bahasa yang kasar dan sering mengaburkan. Fakta ini menunjukkan rendahnya kesantunan berbahasa dan bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan. Iya, kata-kata kasar, contohnya kata-kata itu ya, bahasa-bahasa di Ragunan ya, Juna ya. Iya, itu Binatang Bu. yang di Ragunan di absen ya. Kadang-kadang yang lagi lewat dipanggil juga. Ya, Kayak itu udah Marvelo. bagus. Kelompok rangkaian argumen. Kelompok tesis sudah muncul? Dian? Sudah, Bu. Iya, silakan.
Bergantian aja bacanya ya, Dian ya? Atau mau Dian baca semuanya? Gantian Iya, aja, Bu. gantian. Silakan. Ada judulnya, Dian. Judulnya. Membangun karakter pemuda. Ya. Rangkaian argumen. Beberapa sarana untuk meningkatkan kualitas diri. Proses belajar meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Iya. Beberapa sarana untuk meningkatkan kualitas diri. Proses belajar meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Iya. Dan ulang, rincian topik, para pemuda perlu menempa diri untuk menggasah kecerdasan, kepekaan hati, dan kontribusi di tengah masyarakat. Ya, tengah masyarakat. Bagus, tesis. Kelompok penegasan ulang. Ketuanya dibaca dulu judulnya. Justinus. Judul kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan. Dari tesis. Kebersihan lingkungan adalah salah satu faktor penting untuk menciptakan kenyamanan, baik di rumah ataupun di lingkungan sekitarnya. Ya. Paragraf 2-nya dibaca oleh siapa? Saya aja, Bu. Ya, Tiara ya? Safira. Oh, Safira. Ya, silakan Safira, paragraf 2. Rangkaian argumennya adalah gotong royong dalam membersihkan, terus gotong royong dalam menjaga lingkungan secara rutin. Ya, paragraf 3 siapa yang baca? Saya, Bu. Tiara, silakan. Kebersihan lingkungan merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Dari masyarakat, betul. Dan untuk pembelajaran hari ini Ibu akan berikan kesimpulan bersama kalian. Ada yang bisa bantu Ibu? Kesimpulan pembelajaran hari ini ada berapa? Langkah-langkah menyajikan teks eksposisi. 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu ya, Justinus dan yang lainnya. Jadi ada 5. Kesimpulan kita pembelajaran hari ini menyajikan teks eksposisi ada 5 langkah. Yang pertama itu adalah menentukan isunya, masalahnya apa. Tadi kelompok tesis membahas Membangun pemuda Iya, berkarakter. pemuda berkarakter. Tadi kelompok rangkaian argumen membahas mengenai kesantunan berbahasa, karena zaman sekarang tuh banyak yang tidak santun saat berbahasa. Kelompok penegasan ulang tentang lingkungan, kemudian cari sumbernya supaya menjadi teks eksposisi tersebut. Mau bahas apa nih? Kemudian topik-topiknya apa saja nih akan dibahas. Kemudian disusun kerangkanya, dan yang terakhir adalah mengembangkan kerangka menjadi teks eksposisi. Kalian sudah melakukan langkah-langkah itu dengan baik, walaupun terkendala, tetapi kalian sudah berusaha, dan itu Ibu acungkan jempol untuk kalian semua. Sudah hebat. Dan untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan membahas kembali tentang diskusi hari ini, tetapi ada pekerjaan. Tugas kalian adalah mengomentari hasil pekerjaan kelompok lain. Dan tugas hari ini sudah Ibu masukkan ke nilai tugas kelompok, dan tugas minggu depan yang ditentukan minggu depan adalah tugas individu, mengomentari pekerjaan dari kelompok lain. Baiklah, siapa yang mau baca doa penutup memimpin? Saya, Bu. Ya, silakan, Justinus. Marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Justinus. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.